Halo, apa kabar? Kita ketemu lagi. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang kayaknya kita semua pernah ngerasain deh. Yaitu saat kita ada di persimpangan jalan. Antara ya udahlah ikutin aja arus dunia di sekitar kita atau tetap berpegang teguh pada jalan yang kita yakini benar. Ini pertarungan batin yang nyata banget. Coba deh bayangin, Anda lagi di tengah-tengah banyak orang, tapi kok rasanya sendirian banget ya? Atau mungkin Anda merasa bahwa nilai-nilai yang Anda pegang itu bikin Anda jadi berbeda dari yang lain. Nah, perasaan gak cocok inilah yang jadi inti pembahasan kita hari ini. Oke, kita mulai ya. Di bagian pertama ini, kita bakal bedah sama-sama konflik mendasar yang disajikan dalam bacaan Injil yang jadi sumber kita. Nah, ini dia intinya. Ini tuh bukan cuma soal percaya atau enggak, tapi soal pilihan hidup loh. Sumber kita hari ini nunjukin ada dua jalur yang kontras banget, dan ya pada dasarnya kita diminta untuk memilih salah satunya. Coba kita lihat bedanya ya. Di satu sisi ada dunia. Dunia ini nawarin penerimaan, tapi ada syaratnya. Kita harus sama, harus sesuai. Nah, di sisi lain ada jalan ilahi. Justru di sini kita diminta buat berani beda, yang mana seperti yang akan kita lihat seringkali ada harganya, yaitu penolakan. Dan kutipan ini nih, ini yang jadi pegangan utamanya. Ini tuh kayak pengingat yang jujur banget ya, bahwa memilih jalan yang berbeda itu seringkali berarti kita nggak bakal populer. Tapi itu bukan berarti gagal loh, itu justru konsekuensi yang emang udah diperingatkan dari awal. Oke, tadi kita udah lihat masalahnya, yaitu soal penolakan. Terus solusinya apa dong? Nah, teks ini ngasih jawaban lewat cerita yang seru banget dari Rasul Paulus, sebuah perjalanan yang, wah, penuh tikungan tak terduga. Kisah Paulus ini fokusnya beda, bukan lagi soal melawan, tapi soal pasrah dan menerima tuntutan. Ini ngingetin kita sama momen-momen di hidup kita kan, waktu rencana yang udah kita susun matang-matang, malah berantakan. Tapi ternyata justru itu membuka jalan buat sesuatu yang lebih besar, walaupun waktu itu kita belum ngerti. Yuk, kita ikutin perjalanannya Paulus. Dia punya rencana jelas, mau berkhotbah di Asia. Tapi, dihalangi. Oke, dia coba jalan lain, ke Bitinia. Dihalangi lagi. Ini bukan kebetulan loh. Ini benar-benar intervensi ilahi yang sengaja ngarahin dia ke tujuan yang sama sekali baru, Makedonia. Wah, ini contoh sempurna banget gimana tuntunan ilahi itu kadang di luar nalar kita. Nah, penting banget buat kita paham peran Roh Kudus di cerita ini. Di sini, dia itu digambarin bukan kayak perasaan atau intuisi biasa, tapi bener-bener kekuatan yang aktif ngebimbing. Kekuatan yang, ya dengan tegas nutup beberapa pintu supaya kita bisa masuk ke pintu yang tepat. Oke, sekarang gimana cara kita nyambungin dua cerita ini? Apa hubungannya perjalanan Paulus yang berliku-liku sama pilihan sulit yang kita bahas di awal tadi? Nah, bagian renungan dari sumber kita ini bakal ngasih jawabannya. Dan disinilah semuanya jadi jelas. Renungannya bilang, apa yang kelihatan kayak kegagalan buat Paulus, pintu yang ketutup itu, ternyata adalah tuntunan. Terus, renungan ini juga membandingkan cinta dunia yang kelihatannya nyaman dengan definisi kasih ilahi yang jauh lebih menantang. Apa itu? Yaitu sebuah tindakan radikal, pengampunan. Nah, ini dia puncaknya. Kasih yang dimaksud di sini tuh bukan perasaan yang enak-enak aja. Bukan, ini perintah yang jujur berat. Waktu kita dihadapin sama kebencian dari dunia, respons yang diajarkan itu bukan balas dendam, tapi mengampuni. Ampunilah mereka. Wow, itu tindakan yang luar biasa kuat kan? Oke, terus apa nih yang bisa kita bawa pulang dari semua ini? Setelah kita ngobrolin soal konflik, tuntutan, dan arti kasih yang sebenarnya. Teks ini mau bawa kita kemana? Jawabannya adalah sebuah panggilan buat kita secara pribadi. Semua pembahasan kita dari bacaan Injil sampai cerita Paulus, ujung-ujungnya ngerucut ke satu hal, sebuah permohonan yang sifatnya personal. Ini yang mengubah semua teori tadi jadi sesuatu yang praktis, sesuatu yang bisa kita terapkan sehari-hari. Dan inilah doa intinya, rangkuman sempurna dari pesan hari ini. Coba perhatikan deh, yang diminta itu bukan supaya dunia jadi ngerti kita, atau supaya jalan kita jadi gampang, bukan. Tapi yang diminta adalah keberanian. Keberanian buat tetap teguh justru pas kita ditolak atau disalahpahami.
Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Dari semua yang kita bahas, keberanian itu mungkin bentuknya bukan hal-hal yang heroik dan besar. Mungkin keberanian buat Anda hari ini adalah sekedar tetap setia sama nilai-nilai Anda di tengah tekanan. Atau mungkin keberanian itu adalah mengampuni seseorang padahal itu hal terakhir yang pengen banget Anda lakuin. Jadi, pertanyaannya, seperti apa wujud keberanian bagi Anda hari ini?